Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita pada seri ke-11 yang akan coba mengangkat sekilas tentang surat ke-10 dalam urutan Al-Quranul Karim yang kita kenal dengan sebutan surat Yunus. Yunus merupakan salah satu rasul, nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, kita yakini bersama-sama. Sebagaimana tentunya kepada rasul-rasul yang lain, karena kita tidak pernah membeda-bedakan antara nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Surah Yunus ini merupakan surat Makkiyah dan memiliki ayat panjang juga. Suwaril Makkiyah at-tawilah. Syekh Nawawi mengatakan bahwa jumlah huruf dalam surat ini terdapat 7.567 huruf, kalimatnya 1.332 kalimat, sementara ayatnya berjumlah 109 ayat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Yunus ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Ibnu Abbas meriwayatkan satu ketika Rasul amat harisan ala imani jami ummati, amat sangat mengharapkan, menginginkan seluruh umatnya ini beriman kepada Allah dan Rasul. Bukan hanya menjadi umat dakwah, tapi ingin menjadi umat ijabah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, menghibur, motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, bahwa walau syaa rabbuk, andaikan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berkehendak, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, tentulah seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini seluruhnya beriman. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Kenapa? Karena tugas beliau hanyalah menyampaikan dakwah risalah, sementara urusan iman, ijabah terhadap ajakannya sepenuhnya ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan nanti dalam lanjutan ayatnya, wa makana li nafsin an tu'mina illa biidznillah, tidaklah setiap jiwa bisa engkau imankan ya Muhammad melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mufassirin memaknai bahwa illa biidznillah, iman dan tidaknya seseorang itu tidak lepas dari iradatihi wa taufiqih. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa surah Yunus diberi judul dengan Yunus? Kita sudah sampaikan pada pertemuan seri-seri awal bahwa urusan penamaan sebuah surat ini adalah amrun tauqifi yang kita sepenuhnya wallahu a'lam. Ini karena diredaksi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimasyhurkan para sahabat hingga sampai kepada kita. Seolah-olah dalam surah Yunus ini Allah hanya mengkisahkan beliau Nabi Allah Yunus. Padahal pada kenyataannya setelah kita pelajari surat Yunus secara jauh, bukan hanya Yunus yang dikisahkan Allah, tapi juga ada kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ketika mendakwahi Fir'aun dan malaih pengikut-pengikutnya yang setia kepada Fir'aun. Kenapa tidak Fir'aun yang dijadikan judul? Wajah tasmiyah, karena ternyata antara dakwah Yunus dengan dakwahnya Musa ada memiliki kemiripan walaupun yang jelas perbedaannya. Salah satu kemiripannya adalah Allah mengisahkan kepada kita melalui surah ini, padahal Fir'aun itu dia sempat berikrar mengucapkan kata-kata iman kepada Musa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah nyatakan dalam firman-Nya, innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayah hatta yarawul 'adzabal alim. Ketika Fir'aun dan pengikut-pengikutnya diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan dalam sebuah lautan, mereka melihat kebenaran Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Fir'aun pun mengatakan, wajawazna bi bani
Israila al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduh baghyaw wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu. Ketika Fir'aun dan para pengikutnya melihat ia sudah hampir tenggelam, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, amantu, aku beriman kepada Musa dan kepada Tuhan Musa. Tapi keimanan tersebut tidak dianggap makbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengakuan iman yang dalam situasi kondisi hatta yarau ba'sana kalau dalam surat Ghafir mengatakan dia berimannya dalam situasi kondisi setelah melihat azab Allah Subhanahu wa taala dalam situasi kondisi terpaksa. Hal ini tentu berbeda dengan bagaimana keimanan umat Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Bahwa kalau keimanan Nabi Yunus, satu waktu Yunus menyampaikan firman Allah kepada umatnya, wahai kaumku, berimanlah kepada Allah, karena jikalau kalian tidak beriman dan terus sombong membangkang di muka bumi, Allah akan menimpakan azab kepada kalian. Setelah Yunus menyampaikan itu kepada kaumnya, Yunus berpindah tempat meninggalkan masyarakat dan kampung halamannya. Di tengah-tengah masyarakat itu kaum Yunus ditinggalkan oleh beliau, ternyata muncul hidayah, datang taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umatnya yang semula tidak meyakini dan tidak percaya kebenaran Nabi Allah Yunus. Tapi setelah Yunus meninggalkan dan mereka merasakan rasa takut akan kebenaran azab yang akan ditimpakan oleh Allah sebagaimana disampaikan oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Sehingga sebelum azab itu datang, mereka berikrar diri, mengakui beriman kepada Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Ini munasabah keseralasan antara kisah dakwah Musa kepada Fir'aun dan pengikutnya dengan Yunus kepada umat-umatnya. Kalau mereka umatnya Musa beriman ketika melihat situasi kondisi terdesak, karena setelah melihat azab Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka mengatakan Fir'aun, amantu, aku beriman, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah dan diyakini oleh kaum Bani Israel, wa ana minal muslimin. Kemudian Fir'aun mengatakan bahwa aku termasuk kelompok yang taslim, yang pasrah, yang Islam. Tapi keimanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat Yunus imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan mendasar antara iman yang terpaksa dan iman yang penuh dengan kesungguhan dan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Bajuri mengatakan dalam kitab Jauhar Tauhidnya, betul, inna sa'ida sa'id bil azal, sesungguhnya orang bahagia itu memang berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna syaqi, dan sesungguhnya orang yang celaka itu juga sama syaqiyun bil azal. Lam ya'tadili, celaka karena memang dalam catatan ajali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad, la yu'minu illa man sabaqat lahu sa'adah fi dzikril awal wa la yudillu illa man sabaqat lahu syaqawah fi dzikril awal. Celaka dan bahagianya seseorang, beriman dan tidaknya seseorang, ini ternyata sudah ada catatan di Lauhil Mahfuz, sudah ada ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dan petikan manfaat yang bisa kita petik dari menyimak singkat kisah Yunus ini? Bahwa ternyata saudara-saudaraku, keimanan itu amat sangat akan dirasakan manfaatnya manakala kita meyakininya dengan penuh ketundukan, dengan penuh keikhlasan, bukan karena iman yang terpaksa. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.